Oke, selamat malam buat kita semua. Thank you sudah Malam. menyempatkan waktu bisa join di dalam pertemuan malam hari ini. Kita akan bahas dua kitab ya, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Boksu dan juga sudah ditulis di publikasi. Kita akan melihat dua surat sebenarnya ya, surat Filipi dan juga surat Kolose. Mari kita berdoa dulu sebelum kita sama-sama mau belajar malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Dan terima kasih karena hari ini kami boleh diberikan waktu untuk sejenak bergabung di dalam Zoom meeting ini untuk kami bisa belajar melihat sedikit akan latar belakang pengantar daripada surat Filipi dan juga Kolose. Tuhan sertai pertemuan ini dari awal sampai akhir, biarlah kami boleh lebih mengenal dua kitab ini sehingga dalam pembacaan kami dan juga dalam kami boleh menerapkan kebenaran firman-Mu, kami boleh dimampukan juga untuk sungguh mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami yang ada di saat ini Tuhan. Terima kasih kami serahkan waktu pertemuan kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat malam sekali lagi buat setiap kita. Dan hari ini kita mau sama-sama melihat dua kitab atau dua surat, yaitu Filipi dan juga Kolose. Filipi dan juga Kolose. Nah, kalau kita melihat dua surat ini ada kesamaannya. Ya, ada kesamaannya. Sama-sama punya 4 pasal. Ya, sama-sama punya 4 pasal dan sama-sama ditulis oleh Rasul Paulus. Gitu ya. Dan sama-sama diberikan kepada jemaat yang ada di kota itu. Nah, ini kesamaannya. Ya, ini kesamaannya. Sehingga dua surat ini kita bisa bahas malam hari ini dan kita akan melihat juga ternyata ada nasihat-nasihat yang juga mirip gitu ya untuk dua jemaat ini. Dan saya yakin nasihat ini relevan buat setiap kita juga yang hidup di masa sekarang ini. Paulus sebagai seorang misionaris, boleh dikatakan pemberita Injil, pendiri jemaat begitu. Dia tahu apa yang terjadi di sekitar kehidupan jemaatnya. Sehingga dia perlu menuliskan surat gitu ya. Zaman dulu belum ada secanggih sekarang, sehingga perlu ada surat yang juga harus dikirimkan. Sehingga surat ini ditulis oleh Paulus dan ada orang yang mengirimkannya. Kira-kira metodenya seperti itu ya. Mungkin kita di sini punya pengalaman ya dulu ketika masih zaman surat menyurat gitu ya. Kita mau tulis surat kepada seseorang, kita tulis, lalu kita masukin ke amplop, kita tutup rapat-rapat ya, lalu kita kirim ya ke pos, lalu dikirimkan ke alamat yang dituju. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita membayangkan surat menyurat di zaman Paulus hidup gitu ya. Karena ini bentuknya surat, tentu kita bisa melihat. Kalau kita melihat di dalam Filipi, Filipi itu diawali dengan salam. Ya, ini ciri khas daripada surat nih. Ada salamnya. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk ke intinya, enggak. Tapi ada salamnya dulu, ada pembukanya dulu. Saya bacakan ya, Filipi 1 ayat 1 dan 2. Dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, kalau kita lihat ayat yang pertama, Paulus dan Timotius, ya. Dua orang ini sebagai seorang leader, seorang pendiri jemaat, mereka memperkenalkan siapa? Mereka adalah hamba Kristus Yesus kepada semua orang kudus, kepada semua jemaat, ya, sama seperti kita. Kudus bukan berarti tanpa dosa, tapi yang dikhususkan untuk Tuhan, yang dipersatukan, yang punya kesamaan yaitu satu Tuhan, satu tubuh, dan para penilik jemaat dan diaken.
Ya, ini mirip dengan kehidupan kita bergereja, bukan? Ya, jemaat sekalian, ada para hamba Tuhan, ada para diaken, ada penatua, ada aktivis, ya. Ada peran-peran yang ada di dalam kehidupan jemaat, termasuk kita sebagai warga jemaat, GI Holis. Lalu ayat yang kedua ini adalah formula salam yang Paulus selalu gunakan di dalam suratnya. Nanti kita akan lihat di dalam Kolose juga, ya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Ya, kita nggak asing lagi kalau kita mengikuti ibadah setiap minggu. Ini juga disampaikan ya oleh worship leader atau oleh pendeta atau hamba Tuhan yang melayani, ya. Votum dan salam, kalimat ini diucapkan ya buat setiap kita jemaat yang beribadah. Nah, ini pembuka daripada surat yang selalu dipergunakan oleh Rasul Paulus di dalam dia menulis surat kepada jemaat yang dituju. Nah, kalau kita melihat surat Filipi ini secara keseluruhan, ini nuansanya ternyata surat sukacita. Isinya tuh joy, sukacita. Padahal surat ini ditulis oleh Rasul Paulus bukan di dalam kehidupan yang baik-baik saja menurut pandangan manusia. Ya, Paulus menulis surat ini itu ketika ia ada di dalam penjara. Namun situasi yang menurut kita atau menurut banyak orang itu tidak ideal, tapi dipakai oleh Rasul Paulus untuk menulis surat. Dia pergunakan waktu-waktunya ketika ada dalam penjara untuk menulis surat ini, ya. Bahkan nadanya atau moodnya itu sukacita, jemaat sekalian, ya. Ini luar biasa nih Rasul Paulus dalam penderitaan atau pergumulan. Dia bisa menikmati, ya, karena dia tahu dia menderita karena Injil, dia menderita untuk Tuhan. Dan kita tahu satu ayat yang terkenal di dalam surat Filipi ini adalah Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini satu-satunya alasan yang bisa kita tahu dari Rasul Paulus mengapa ketika dia di penjara dia bisa bersukacita. Dia bisa menikmati, gitu ya. Dia bisa tetap produktif untuk mengirimkan surat karena ini. Karena dia punya worldview atau pandangan hidup tuh yang benar. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau hidup dia harus bekerja memberi buah. Kalau mati dia berjumpa dengan Allah yang dia layani. Jadi dua-duanya sama, bagi dia baik. Nah, ini yang menjadi alasan Paulus menuliskan surat dari dalam penjara, termasuk Kolose. Kolose juga adalah surat dari dalam penjara, dan masih ada beberapa surat lagi yang Paulus tulis dari dalam penjara, ya. Kita bisa bayangkan di dalam penjara produktif, ya. Mirip ya dengan beberapa tayangan yang pernah saya lihat di TV. Itu ada para napi itu yang produktif justru di penjara, membuat kerajinan tangan, menggambar dan sebagainya begitu ya, dan bisa dijual hasilnya dan seterusnya, ya. Ini Paulus juga produktif dan lebih produktif lagi karena apa? Dia tetap menuliskan surat yang isinya tentu adalah firman Tuhan, ya. Dipakai oleh Tuhan untuk menuliskan surat dan dipakai oleh Tuhan. Tulisannya ini menjadi bagian daripada Alkitab kita. Wah, ini luar biasa sekali. Kita melihat struktur daripada surat Filipi, ya. Kalau kita melihat lebih detail, tentu LAI sudah membagi strukturnya. Ya, saya mengambil struktur ini dari NIV aplikasi Bible, ya, application Bible. Jadi lebih praktis struktur ini untuk kita bisa lihat, dan semuanya diawali dari kata sukacita, oleh kata sukacita, ya. Yang pertama ada sukacita dalam penderitaan. Itu Filipi 1 ayat 1 sampai 30. Lalu ada apa lagi? Sukacita dalam pelayanan. Filipi 2 ayat 1 sampai 30. Sukacita dalam percaya atau mengikut Tuhan. Filipi 3 ayat 1 sampai 4 ayat 1. Dan sukacita dalam memberi. Filipi 4 ayat 2 sampai 23. Ya. Sukacita dalam penderitaan, sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita
dalam mengikut Tuhan bersukacita, dalam memberi bersukacita. Ya, ini mood daripada surat Filipi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan surat ini ditulis sekitar kurang lebih tahun 61 Masehi. Nah, ini yang bisa kita ketahui, sehingga nanti ketika kita membaca surat ini kita bisa menemukan, oh iya, dalam penderitaan ada sukacita, dalam melayani ada sukacita, dalam percaya ada sukacita, dalam memberi ada sukacita. Yang menarik adalah pasal yang kedua. Ya, pasal yang kedua ayat yang pertama sampai yang ke-11. Ini merupakan bagian yang sangat kristosentris, gitu ya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Paulus dalam pelayanannya bukan dia yang menjadi model dalam dia melayani. Dia bisa sampai ada sekarang ini karena Paulus tahu dia mencontoh atau mengikuti jejaknya Yesus. Ya, ini ada istilah mengosongkan diri, ya, kenosis. Ini yang Paulus ikuti dalam kehidupan pelayanannya. Inilah resep dia bisa joy di dalam dia melayani. Ya, perubahan hidup yang dia rasakan, yang dia alami, itu terus dia pelihara, dia terus menjaga hidupnya senantiasa sampai akhir. Dan ini yang menjadi model Paulus, yaitu Kristus itu sendiri, ya, yang datang menjadi manusia, yang menderita, yang hidup sama seperti kita, dan dia menyerahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, kalau kita melihat pasal 2 ayat 1 sampai 11 ini indah sekali strukturnya. Ya, jadi Paulus nulis surat ini bukan sekedar asal tulis, tapi dia juga memikirkan keindahannya, kata-katanya, gitu ya. Ada hal-hal yang indah yang bisa kita lihat. Contohnya yang tadi, ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini. Itu seakan-akan Kristus yang berada di atas di surga, dia mau turun ke dalam dunia, begitu ya. Turun ke dalam dunia menjadi sama dengan kita manusia, dan dia lebih turun lagi, itu ya, dari kita manusia. Dia menjadi hamba dan lebih turun lagi. Dia merendahkan dirinya, mati di kayu salib, kematian yang hina. Ini yang Paulus gambarkan, ya. Begitu indah di dalam surat yang dia tulis. Dan kita akan lihat latar belakangnya. Gereja di Filipi ini didirikan oleh Paulus dan teman-teman sekerjanya. Ya, Paulus tidak seorang diri, tentu saja. Dia ada timnya, ada teamworknya, ada Silas, Timotius, dan Lukas. Pada perjalanan misi yang kedua, kita bisa temukan ini di dalam Kisah Rasul 16 ayat 9 sampai 40. Dan Filipi adalah gereja pertama yang didirikan di benua Eropa. Ya, ini gereja yang kuno, gereja pertama yang didirikan oleh Paulus di benua Eropa. Dan Paulus menulis surat ini dari dalam penjara. Ya, Filipi 1 ayat 7, 14 dan 17 itu menuliskan, ya, ada kata penjara di sana yang menunjukkan apa Paulus itu benar menulis surat ini dari dalam penjara. Saya bacakan satu ayat. Ayat yang ke-7. Memang sudah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menubuhkan berita Injil. Ya, ini yang Paulus tuliskan di dalam suratnya. Dia ada dalam penjara, ya, baik di penjara maupun dia sedang berita Injil, sedang melayani. Dia ingat, ya, akan jemaat ini. Kita bisa melihat dia juga punya spirit pastoral, ya, di dalam pelayanannya. Dia membayangkan mungkin wajah-wajah para jemaat, atau dia membayangkan suasana berjemaat atau bergereja di zaman sekarang yang kita tahu. Ya, dia membayangkan betapa indahnya mereka bersekutu, dipersatukan dalam Tuhan, orang-orang yang percaya, dan dia ingin menuliskan nasihat-nasihat ini melalui suratnya, ya. Dan surat ini ditulis untuk apa? Ini tujuannya, ya, kita bisa lihat tujuannya. Tujuannya
Paulus menulis surat ini adalah untuk berterima kasih kepada mereka atas pemberian yang mereka kirim kepada Paulus dengan perantaraan Epaphroditus, ya, dan untuk memberi kabar tentang keadaannya sekarang. Jadi surat ini ada unsur terima kasih, say thank you, dan juga ada unsur dia mengupdate keadaannya sekarang, ya. Dan tentu saja ada nasihat, ada kebenaran-kebenaran yang ingin dia sampaikan kepada jemaat di Filipi ini, ya. Menarik juga ketika Paulus menuliskan surat ini atau surat-surat yang lain juga, Paulus nggak langsung memberikan nasihat, tapi ada ucapan syukur yang dia sampaikan juga kepada pembaca surat, ya, kepada penerima surat. Dia bersyukur. Mengapa? Karena dia mengingat, dia bersyukur atas keadaan jemaat yang boleh terus percaya kepada Tuhan sampai detik di mana dia menuliskan surat itu, ya. Ini satu sukacita bagi seorang pemimpin jemaat, ya, ketika melihat anggota jemaat atau warga jemaat itu setia ikut Tuhan, setia melayani Tuhan, mengalami growing, pertumbuhan di dalam Tuhan. Itu sukacitanya luar biasa, ya. Ini yang Paulus juga ungkapkan dalam suratnya, gitu ya. Dan bukan hanya bersyukur, Paulus juga berdoa. Ya, saya bacakan pasal 1 ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Wah, ini menarik, ya. Dia berdoa untuk jemaat dan dia berdoanya tidak terpaksa. Dia berdoanya dengan sukacita. Ya, ini Rasul Paulus nih. Itu luar biasa, ya. Sangat pastoral sekali, ya. Dia pastor nih, ya. Seorang pemimpin, seorang gembala bagi jemaat. Dia bersyukur dan dia berdoa. Next. Surat Filipi tidak ditulis terutama untuk menyelesaikan berbagai persoalan dan pertentangan dalam gereja, ya, seperti banyak surat Paulus yang lain. Ya, ini yang sedikit membedakan daripada surat-surat yang lain. Kita ambil contoh surat Korintus, ya, 1 dan 2 Korintus, khususnya 1 Korintus. Surat itu ditulis untuk memperdamaikan, ya, perpecahan yang ada di dalam jemaat, gitu ya. Nah, kalau Filipi ini enggak. Dia hanya say thanks, dia update keadaannya dan dia memberikan nasihat kepada jemaat. Dan Paulus dibantu oleh rekan sekerjanya yaitu Timotius dalam pengiriman surat kepada jemaat di Filipi, ya. Ini yang tadi saya katakan, surat itu ditulis di dalam penjara dan Timotius itu menjadi pembawa surat untuk dia memberikannya kepada jemaat di Filipi untuk dibaca, ya. Nah, saya akan next, ya, latar belakang selanjutnya. Surat Filipi mengingatkan orang percaya bahwa sukacita dan kebenaran sejati hanya datang dari Kristus saja, dan memperingatkan mereka akan ajaran-ajaran palsu dan pencobaan yang mengintai mereka. Ya, ini kesimpulan daripada isi surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Filipi, ya. Reminder, ingat, ada sukacita, ada kebenaran sejati dari Kristus, dan warning, ingat, ya, dalam kamu berjemaat bisa jadi ada ajaran-ajaran palsu, ada orang-orang yang mencoba untuk memecah belah. Ya, ini sebuah warning yang harus jemaat ini bisa perhatikan ketika mereka menjalani kehidupan mengikut Kristus. Paulus mendorong orang percaya juga untuk tetap bersukacita meski di tengah penderitaan, bersatu dalam pelayanan dan berdiri teguh dalam Kristus, ya, tidak goyah, gitu ya. Mungkin kita ingat juga satu ayat yang mungkin kita pernah bacakan juga, ya. Filipi 4 ayat 4 misalnya, ya, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ya. Ini ayat yang juga sangat terkenal. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Ya, ini kan nadanya menghibur sekali, ya. Ada Kristus, ya, ada Kristus yang siap untuk menolong kita, memberikan kekuatan kepada kita, ya. Kita akan lihat garis besar daripada kitab Filipi ini, ya, secara singkat. Saya bacakan
Ada Filipi 1 ayat 1 sampai 8, ini berbicara tentang kasih Kristus mengikat kita dalam persekutuan yang sejati. Filipi 1 ayat 9 sampai yang ke-11, ada kasih Allah memenuhi kita dengan pengetahuan dan kebijaksanaan agar kita dapat hidup murni dan tak bercela. Ya, Filipi 1 ayat 12 sampai 18, ada kesempatan untuk mengabarkan Injil di mana-mana. Itu ya. Filipi 1 ayat 19 sampai 26, hidup atau mati lakukanlah semuanya bagi Kristus. Filipi 1 ayat 27 sampai 28, berdirilah teguh dalam satu roh dan satu pikiran untuk Injil, dan seterusnya ya. Ini dibuat sebenarnya untuk menjadi bahan saat teduh dari warung sate kamu ya .org. Nah, nanti saya akan share ya di grup Bread supaya kita bisa juga melihat, membaca detail hal-hal apa yang bisa kita dapatkan dari bagian-bagian ayat ini yang coba untuk disimpulkan ya, intisari daripada perikop-perikop yang ada ya. Nah, ini ya. Oke, kita akan masuk ke dalam Kolose saat ini ya. Sama, Kolose juga itu diawali dengan salam dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah, dan Timotius saudara kita. Ya, ini Kolose. Ayat yang kedua, pasal 1, kepada saudara-saudara yang kudus dan yang percaya dalam Kristus di Kolose, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita menyertai kamu. Ya, ini sama kurang lebih ya apa yang Paulus tuliskan sebagai salam pembuka untuk jemaat di Kolose. Ya, dia memperkenalkan dari siapa dia, seorang penulis suratnya, Paulus, Rasul Kristus Yesus yang oleh kehendak Allah, ya, dan Timotius saudara kita. Sama seperti surat di Filipi, Paulus juga mengucap syukur terlebih dahulu sebelum dia ke maksud penulisan suratnya. Ya, dia bersyukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Ya. Jadi Paulus mengucap syukur tak henti-hentinya untuk setiap hal yang terjadi di dalam kehidupan jemaat, untuk setiap iman yang terus dipegang kuat oleh jemaat di tengah-tengah situasi yang sulit ataupun situasi yang mudah. Ya, jemaat tetap setia memegang imannya. Bahkan ya, kalau kita melihat jemaat di Kolose itu di dalam pasal 1 ayat 4, ya ini menarik nih, karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ya, ini jemaat yang bukan hanya berkumpul atau beribadah, gitu ya, tapi juga melakukan action, love in action, gitu ya. Karena apa? Karena imannya itu tersiar, terdengar, dan itu diwujud nyatakan dalam kasih terhadap semua orang kudus. Ya, saya membayangkan mungkin kehidupan jemaat mula-mula itu terjadi di dalam jemaat di Kolose ini ya. Mereka saling membantu, saling menolong, saling mendoakan, saling memperhatikan, gitu ya. Ini terjadi di tengah-tengah kehidupan berjemaat, sehingga mereka bukan hanya percaya secara akal, tapi mereka juga menghidupinya dalam tindakan nyata ya di dalam kehidupan berjemaat. Nah, ini yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Kolose. Nah, kita lihat struktur surat Kolose juga ya. Sekali lagi saya mengambil dari NIV aplikasi Bible ya, sehingga lebih simpel strukturnya ya, tidak seperti apa yang LAI berikan bagi kita, atau mungkin ada bagian-bagian lain nanti ketika Bapak Ibu membaca buku yang lain ada struktur yang lebih detail, yang lebih lebih mendetail ya. Nah, ini saya ambil yang lebih umum, ada dua bagian besar daripada struktur surat Kolose ini. Ada dua. Yang pertama, apa yang sudah Kristus lakukan. Itu Kolose 1 ayat 1 sampai 2 ayat 23. Ya, ini apa yang Kristus sudah lakukan. Bagian yang kedua, apa yang harus orang percaya lakukan. Bagus ya. Kalau kita membaca surat ini ternyata ada dua bagian besar nih. Apa yang Kristus sudah lakukan.
dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang Kristus lakukan kita bisa lihat ya di dalam surat yang Paulus tuliskan kepada jemaat di Kolose. Nanti kita akan lihat di belakang. Ya, tentu yang Kristus lakukan adalah yang baru saja kita peringati, ya. Dia mengorbankan dirinya dan dia bangkit. Untuk apa? Untuk kita. Untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa ia adalah Tuhan. Dialah juru selamat. Dialah juru damai. Nah, ini yang banyak diulang-ulang juga di surat Kolose. Dia memperdamaikan kita dengan Allah. Ya, kita lihat latar belakangnya. Nah, kota Kolose terletak dekat Laodikia. Ya. Oleh karena itu, surat ini juga dibacakan juga untuk jemaat di Laodikia. Ya, kita bisa lihat di dalam bagian akhir. Ya, bagian akhir. Kolose 4 ayat 16 ya. Dan bila mana surat ini telah dibacakan di antara kamu, ya, di antara jemaat Kolose, usahakanlah supaya dibacakan juga di jemaat Laodikia, dan supaya surat yang untuk Laodikia dibacakan juga untuk kamu, ya. Jadi kita bisa membayangkan nih, surat pastoral ini ya yang ditulis dari dalam penjara yang berisi nasihat-nasihat ini perlu dibacakan ya. Bukan hanya untuk jemaat di Kolose tapi juga untuk jemaat di Laodikia. Begitu juga surat untuk jemaat Laodikia dibacakan juga untuk jemaat di Kolose. Ya, seperti kita ya, jemaat Holis juga membaca nasihat Paulus untuk jemaat di Kolose. Ya, ini nasihat-nasihat yang relevan sampai zaman sekarang. Dan alasan surat ini ditulis adalah karena munculnya ajaran palsu yang mengancam masa depan rohani jemaat di Kolose. Ya. Mengancamnya apa? Mengancamnya adalah menggoyahkan iman mereka, dan at the end jemaat ini meninggalkan iman kepada Yesus. Ya. Ini the worst-nya, yang paling buruknya gitu ya. Tapi tentu ajaran-ajaran yang palsu yang tidak berdasarkan kepada Kristus itu akan menggoyahkan iman jemaat, membuat jemaat itu doub atau ragu ya, bimbang gitu ya. Nah, ini yang Paulus antisipasi nih. Karena apa? Ya, sudah ada nih ya ajaran-ajaran yang mulai merasuk atau masuk di dalam jemaat. Kita bisa lihat di dalam Kolose 2 ayat 8 ya. Hati-hatilah gitu ya. Hati-hatilah, beware, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Nah, ini yang Paulus antisipasi nih. Hati-hati, jangan ada yang menawan. Ya, saya senang ya dengan terjemahan ini ya. Menawan, wah, membuat kita terpesona, membuat kita itu jadi pengen tahu lebih lanjut tentang ajaran itu. Wah, ini ya. Karena apa? Menawan, menarik ya, entah ajarannya ya, entah pemberitanya. Pokoknya menarik deh, menawan ya. Tapi kontennya, isinya adalah filsafat yang kosong, palsu, dan tidak menurut Kristus. Hati-hatilah ya, hati-hati. Nah, ini yang Paulus ingin nasihatkan kepada jemaat di Kolose. Ya. Next. Nah, jemaat di Kolose tidak didirikan oleh Paulus, tetapi oleh Epafras. Ya, ini ada catatannya di dalam Kolose 1 ayat 7 dan juga 8. Ya, di sana disebutkan nama Epafras. Ya, Paulus tidak mendirikan jemaat di Kolose, tapi dia punya hati. Ya, karena satu tubuh Kristus, sama-sama orang-orang yang dikuduskan. Paulus rindu menuliskan surat ini untuk memberikan nasihat kepada jemaat di Kolose. Ya, ingin saya katakan diawali dengan ucapan syukur kepada Allah karena iman jemaat Kolose dan kasih mereka kepada sesama. Ya, ini yang terlihat, yang terdengar, yang bisa dirasakan sampai kepada Rasul Paulus yang notabene jauh ya dari jemaat di Kolose. Tapi apa yang dilakukan oleh jemaat ini itu viral ya.
bisa terdengar bahwa jemaat ini jemaat yang solid, yang kuat, yang bersatu, yang saling mengasihi. Sehingga jangan sampai ajaran sesat atau filsafat yang kosong itu menawan mereka dan mereka akhirnya mengalami pecah belah, ya. Nah, kita melihat apa yang Kristus lakukan. Itu ya, yang tadi kita lihat strukturnya, apa yang Kristus lakukan. Nah, ini yang Kristus lakukan. Dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Kolose 1 ayat 15. Dia pencipta segala sesuatu, ya, dia terlibat dalam penciptaan. Dia adalah kepala gereja. Dia adalah juru selamat dan pendamai, ya. Saya bacakan Kolose 1 ayat 14. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ayat 20 dan 22. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Ya, juga dahulu kamu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Ya. Ayat-ayat ini memberikan gambaran utuh tentang who is Christ dan apa yang Dia lakukan. Ya, Dia juru selamat, Dia juru damai. Ya, ini satu ingatan, ya, bahwa Kristus adalah yang utama, ya, di dalam kehidupan jemaat. Kristus menang atas segala kuasa kegelapan, ya. Maut sudah dikalahkan. Itu di dalam bagian yang lain, ya, di Korintus. Ini sama. Ayat 15 pasal yang kedua. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ya. Kita melihat bahwa Kristus akhirnya menang atas kuasa maut dan juga atas orang-orang yang berkuasa, atas pemerintah-pemerintah, atas penjajah, atas penguasa-penguasa yang sangat dominan pada waktu itu. Nah, ini yang Kristus lakukan. Dan ketika surat ini dibacakan, saya membayangkan jemaat ini, oh ya, Kristuslah yang utama, Dia yang harus ditinggikan. Kita bisa ada sampai sekarang ini karena apa? Kristus sudah melakukan banyak hal untuk kita. Next, setelah itu apa yang perlu kita lakukan? Nah, yang perlu kita lakukan adalah ini. Ya, saya kalimatkan di dalam kalimat yang saya kasih warna kuning. Ini adalah kesimpulan dari pasal 3 sampai pasal 4. Ya. Mengikut Yesus berarti mengenakan manusia baru dan berdampak dalam setiap aspek kehidupan. Ya. Yang terkenal adalah Kolose 3:23. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, berbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat 1, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Ya. Dan ini yang harus dilakukan oleh si penerima surat atau para penerima surat, yaitu jemaat di Kolose dan kita, para pembacanya masa kini. Kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus, karena itu mari kita cari perkara yang di atas di mana Kristus ada. Intinya apa? Kita melakukan apa yang Kristus suka, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang baik, apa yang benar, gitu ya. Seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Nah, inilah yang harusnya bisa dihidupi oleh jemaat. Sehingga ketika ada ajaran palsu, ada filsafat-filsafat yang menawan mereka, mereka bisa menangkis itu karena mereka punya pemahaman yang benar akan Kristus dan apa yang sudah Dia lakukan. Ya, kalau kita melihat pasal yang ketiga, Paulus mengingatkan tentang manusia baru, ya, yang sudah dikuduskan, yang sudah dipilih, yang sudah dipersatukan, yang diikat oleh kasih Kristus, sehingga damai sejahtera Kristus harusnya memerintah dalam hatimu, ya. Karena itu kita telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Selain itu, hendaklah perkataan Kristus juga diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain
dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian, nyanyian rohani dan seterusnya. Ya, ini ayat-ayat yang ketika kita baca tentu kita akan dengan mudah mengerti, memahami. Ya, karena ini adalah surat pastoral untuk kita, untuk jemaat, bukan bersifat pengajaran atau doktrinal. Sehingga saya yakin dan percaya kalau Bapak Ibu membaca surat Filipi dan Kolose, kita akan mudah mengerti, kita akan mudah memahaminya. Dan setelah kita membacanya tentu saja kita perlu berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau melakukannya ya di dalam kehidupan saya. Oke,